sama Allah berseribu. Yang pertama adalah al-bay'u ilal ajal. Masih dapat menerangkan kita itu berdagang sampai dengan masa. Maksudnya ketika seseorang itu menjual barang, terus yang membeli tidak diwajibkan membayar langsung, boleh dibayar bulan depan atau bulan depannya lagi, maka usaha yang kemudian membawa berkah. Berkah bagi penjualnya, karena di samping dia mendapatkan untung dari penjualan, dia mendapatkan pahala karena telah menunda pembayaran agar si pembeli bisa membayar. Tapi dengan syarat tidak ada bunga. Kalau sudah ada bunga berarti sudah ada katanya riba. Menjual barang tapi pembelinya boleh dibayar bulan depan, tapi syaratnya tidak ada bunga. Itu namanya kita menolong. Itu mendapat keberkahan rasanya. Nomor 2 adalah muqarodah. Muqarodah adalah bagi hasil. Ketika kita punya uang, kita berikan kepada orang lain yang punya skill untuk usaha. Dia tidak punya uang, ketika usahanya dijalankan, maka keuntungan itu mendapatkan bersama-sama. Yang usaha dapat untung, kita yang punya modal dapat, itu akan mendapatkan keberkahan. Nomor 3 adalah mencampur beras yang bagus dan beras yang jelek untuk dikonsumsi, bukan jual, tapi untuk dikonsumsi. Misalnya kita punya beras anggaran pertama, punya sabtabon, satu umpamanya cap mawar, kita campur, kita masak, maka itu ada keberkahan. Keberkahan macam-macam. Ceritanya dulu begini. Ada sahabat Nabi, dia itu memotong kambing kecil. Ketika memotong kambing kecil, dia sahabat Nabi ini bertanya agar Nabi bisa makan. Kita bilang Rasulullah, istrinya bilang sama suaminya, nanti Rasulullah makan, tapi jangan keras. Nanti ada para sahabat yang datang, takutnya tidak cukup karena kambingnya kecil. Betul saja ketika sahabat tadi mendatangi Rasulullah di masjid bersama sahabat, si laki-laki sahabat ini berbisik kepada Rasulullah, ya Rasul, saya masak kambing kecil. Anda dimohon untuk datang ke rumah. Ketika Rasulullah dikabari begitu langsung lapor, sahabat, ini teman kita masak kambing. Akhirnya agar mukanya kayak sedikit kecewa karena takut nanti tidak cukup kambing. Betul semua sahabat yang mungkin puluhan mungkin 100 juta semua keluarnya sahabatnya untuk kambing, padahal kambingnya sedikit. Sampai di rumahnya sahabat tadi, Rasulullah langsung bersabda, jangan kalian ambil kambingnya dulu sebelum saya ambil kambing. Itu ketika Rasulullah meminta tempat masakan kambingnya, semua sahabat diminta datang semua, piringnya siapkan. Jadi Rasulullah ambil semua dan minta semua sahabat. Semua sahabat yang jumlahnya ratusan full bisa dapat jatah masing-masing piring. Ternyata sisanya masih utuh di dalam tubuh tadi, masih utuh kambingnya, tidak ada tersisa, tidak ada terkurang satu pun. Maka masih itu tandanya berkah atas Rasulullah SAW. Pernah juga satu ketika dalam peperangan, Rasulullah dan sahabatnya itu mau wudhu waktu sholat datang. Ketika mau wudhu tidak ada air sama sekali. Rasulullah berteriak
siapa yang punya air, bisa air yang masih tidak ada airnya, tidak ada. Sahabat Rasulullah berteriak lagi, para sahabat, siapa yang punya air? Akhirnya ada sahabat satu yang berbicara, ya Rasulullah punya air, tapi cuma 1 liter saja. Padahal kita ini ada ratusan, ya itu banyak yang dulu. Enggak apa-apa ini bawa sini. Karena Rasulullah diambil, Rasulullah wudhu, dan bekas wudhu airnya itu ada semua dari tangan Rasulullah itu. Terus sahabat panggil itu sahabat wudhu. Jadi dari sisi apa? Sela-sela jarinya Rasulullah airnya semua mengalir. Dan semua rokna, semua sahabat itu kebagian wudhu, tidak ada yang tidak. Bahkan ada yang memilikinya, ada yang saking sehari tidak mandi buat bekas tubuhnya agar tidak keringatan. Cukup, bahkan airnya kurang sedikit saja. Itu saking berkahnya air, itu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu annahu kana diceritakan dari Hakim bin Hizam semoga Allah meridhoinya. Anahu kana istaritu ala rajuli, sesungguhnya dia memberi syarat kepada laki-laki idza atau malam ta'arud, yang mana laki-laki tersebut diberi oleh hakim uang untuk berusaha. Usaha ini untuk bagi hasil. Malam mutaqarrad, harta bagi hasil. Allah taj'ala mali fi kaidin Rabbatin. Jadi hakim ini sahabat Nabi ini salah satu sahabat yang suka berdagang, sering kemana-mana. Jadi suatu ketika hakim ini memberikan kepada seorang laki-laki uang untuk usaha, yang mana nanti bagi hasilnya atau hasilnya dibagi jadi 2 antara hakim dan Rasulullah. Tapi hakim ini memberi syarat Allah taj'ala mali fi karbin rosbatin, untuk tidak dijadikan hartaku tidak dibawa atau ditaruh kepada hewan yang hidup. Itu syaratnya hakim mengatakan ini. Jangan sampai nanti hartaku kamu bawa, tapi yang membawa adalah hewan yang hidup. Kok bisa? Iya. Karena apa? Karena kalau dibawa dengan hewan, otomatis harta akan berkurang. Berkurangnya ketika hewan itu butuh makan, butuh rumput, maka kita membeli rumputnya untuk biaya hewan itu. Ketika hewan itu sakit, kita beli obat untuk menyembuhkan hewan tadi yang sakit. Akhirnya tidak jadi usaha. Yang tadinya duit untuk usaha, akhirnya untuk ngurusi hewan saja. Karena hewannya butuh nafkah. Jadi disyaratkan. Kalau bisa pakai gerobak saja, tidak usah pakai kuda untuk membawanya. Wala tahmiluhu fi bahrin. Tolong juga jangan bawa hartaku di atas kapal. Takut nanti pas berlayar kapalnya jomplang, tenggelam. Akhirnya hartanya rusak, tidak jadi untuk berdagang. Nomor 3, wala tanzilu fihi fi baqi masjidin. Jangan bawa hartaku di tempat-tempat lembah-lembah yang berpotensi banjir. Takutnya ketika lewat lembah banjir. Kalau itu dilakukan, hakim mengatakan kalau itu dilakukan tiga-tiganya atau salah satunya, maka hartanya wajib diganti kalau rusak. Wajib diganti kalau rusak. Baik, fa'al dzalika min fakut domin tamani. Kalau kamu melakukan itu 3 tadi salah satunya, kok harta saya rusak, maka kamu wajib mengganti. Tapi kalau syarat itu tidak dilakukan, kok hartanya misalnya hilang atau habis, umpamanya dagang rugi lagi, akhirnya habis dagangannya, maka tidak mengganti. Karena sistemnya dari hasil adalah sistemnya kepercayaan. Ketika
sudah kita berikan pada orang lain, kita harus percaya betul. Tidak usah kita tanyakan setiap hari, bagaimana usahanya, bagaimana. Tiap saat tanya terus. Jadi nggak jadi kerja. Biarkan saja sampai masanya dia mengembalikan keuntungan. Apabila rugi, tapi ruginya tidak seperti yang disyaratkan, dia tidak mengganti. Karena memang resiko berdagang itu ya rugi dan untung. Kalau tidak untung ya rugi. Tapi kalau kita sudah percaya sama orangnya, kok ternyata tetap rugi, padahal biasanya orang itu untung, dagangnya tidak mengganti. Itu resiko berdagang. Yang penting syaratnya tadi 3 itu tidak dilanggar. Apa saja misalnya kita buat syarat yang lain selain 3, ini kan contoh saja syarat 3. Umumnya kita punya syarat yang lain, bisa saja kita sampaikan. Kalau syarat itu dilanggar, kalau hartanya hilang atau rusak, akan mengganti. Tapi kalau syaratnya tidak dilakukan, hartanya habis, ya tidak bisa. Wa qala Malikun fil Muwatta wa an ala ibni Abdurrahman bin Ya'qub. Bercerita Imam Malik di dalam kitab Muwatta. Kitab Muwatta adalah salah satu kitab hadis pertama yang dikarang oleh tabi'in tadi, yaitu Imam Malik. Jadi Imam Malik itu mengarang kitab Muwatta. Pertama itu kitab hadis. Sebelumnya itu tidak ada yang mengarang kitab hadis, cuma lewat mulut saja. Dulu punya hafalan 5 disampaikan kepada murid, itu yang diterima. Nah, ketika Imam Malik ini mulai ada, maka dia mengarang kitab. Jadi siapa saja guru-gurunya yang telah menceritakan hadis kepada Imam Malik dibutuhkan, ditulis semua. Sehingga dalam cerita ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, ketika masih remaja, sempat Imam Malik berkata kepada Syafi'i, kalau kamu kepengen berguru kepada saya, kamu hafalkan dulu Imam kitab Muwatta. Kalau sudah hafal, baru nanti saya terangkan di sini. Ketika ditanya demikian, Imam Syafi'i yang masih kecil remaja itu menjawab kepada Imam, saya sudah hafal semuanya. Pakai Imam Malik. Belum berguru sudah hafal, karena memang sudah dihafalkan dulu oleh Imam Syafi'i yang masih kecil. Karena Imam Syafi'i termasuk orang yang otaknya itu kayak komputer. Dia kalau mendengar satu kali ucapan langsung hafal. Di kitab Muwatta cepat sekali dihafalkan Imam Syafi'i. Ketika sudah dihafalkan, tinggal diterangkan oleh Imam Malik. Selesai sudah. Menurut riwayat kan, kalau Imam Syafi'i ini membaca lembaran sebelah kanan, ini lembaran sebelah kiri harus ditutup. Karena kalau tidak ditutup, kalau terlihat oleh mata langsung hafal. Jadi begini dia membacanya langsung. Takutnya kalau langsung dibuka semua, ini misalnya yang sebelah kiri lembarannya terlihat sedikit gitu. Makanya Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi Imam Malik dalam kitab Muwatta menceritakan hadis dari Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub an abihi dari bapaknya, an jadihi dari ayahnya. Innahu amila min malin di Usman ala an-narifna bainahuma. Sesungguhnya Allah itu menceritakan hadis bahwa kakeknya itu pernah bekerja sama atau bekerja untuk hartanya sahabat Usman. Jadi Usman itu punya harta yang dikelola oleh kakeknya Allah ini untuk dibagi hasil. An-narifna bainahuma, yang hasilnya itu dibagi antara Usman dan bapak kakeknya Allah. Termasuk yang sampai sekarang ada ini adalah hartanya Usman. Jadi sahabat Usman itu punya harta. Dulu itu ceritanya begini. Mungkin ada yang sudah pernah saya ceritakan. Jadi pada zaman Rasulullah itu
ada seorang Yahudi yang punya sumur. Sumurnya Yahudi ini sumur yang tidak bisa kering. Jadi musim kemarau itu airnya apalagi musim. Yang itu sumur satu-satunya. Yang airnya oleh Yahudi ini dijual. Siapa saja yang mau ambil air pakai ember 5.000, pakai ember 5.000. Bayangkan kalau kaum muslimin atau orang yang ada di Madinah itu jumlahnya ribuan, ya kali 5.000 ember. Itu kalau satu ember, kalau keluarga ambil 5 ember, kita kali 5, 25.000. Itu sudah dari karena banyak sahabat yang mengeluh kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, ini ada sumur punya orang Yahudi. Siapa yang mau membayarnya atau membelinya dan mensedekahkan orang kepada kaum muslimin baginya surga. Usman pada waktu mendengar itu langsung senang dia. Saya siap Rasulullah, akan saya beli. Karena tahu jaminannya surga. Betul maka tertawar terus. Dia Yahudi umur sampai saya kalah. Bagaimana kalau misalnya sehari saya beli, seharinya belanja. Jadi yang saya beli sehari saja. Jika satu minggu itu 7 hari, berarti 3 hari yang saya beli. Senin, Rabu, sama Jumat. Sisanya itu untuk sampean. Udah berapa itu? Itu mulai dari oh tidak bayar sendiri. Sesudah dibeli itu, maka sahabat Utsman berkata pada para sahabat, ya sahabat ini kalau mau ambil air gratis itu hari Senin, hari Rabu, atau Jumat. Kalau selain itu harus bayar sama orang ini. Tapi kalau mau gratis hari Senin, Rabu sama Jumat. Betul. Ketika sudah berbeda ya, sahabat ambil Senin, Rabu, Jumat. Jadi selain itu Selasa, terus Kamis, Sabtu, Ahad itu nggak ada yang ambil, nggak laku sama sekali. Kenapa? Ada yang gratis dari sini, Rabu sama Jumat. Selain itu tidak ada sahabat yang mau beli. Lama kelamaan si Yahudi mengeluh, bangkrut saya. Udah dijual semuanya sekalian. Udah Utsman beli sekalian semuanya. Akhirnya kita beli. Itulah yang menjadikan awal hartanya Utsman itu. Kalau sekarang hartanya sahabat Utsman dari wakafnya tanah di sekitar sumur itu, kan sumur itu akhirnya menjadi hidup sekitarnya karena menyiram pohon-pohon kurma di sekitarnya. Ke airnya gratis, tapi sisa airnya menyiram pohon-pohon kurma di sekitarnya. Yang itu dibeli juga oleh sahabat Utsman. Yang sampai sahabat Utsman meninggal dunia tidak punya keturunan karena sahabat Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang menikah dengan putranya putri Nabi juga. Makanya disebut Dzulnurain. Sahabat Utsman itu punya tangkat namanya Dzulnurain. Orang yang punya cahaya dua. Karena menikah dengan putrinya Rasulullah, kakaknya meninggal sama adiknya lagi. Jadi turun ranjang. Dua-duanya tidak ada keturunan. Hartanya Utsman banyak. Wakafnya itu tadi. Kurmanya, wakafnya banyak. Diberikan kepada kaum muslimin, sisa dijual itu akhirnya tumbuh sampai sahabat Utsman meninggal, uangnya masih ada. Saya cek di websitenya itu sampai sekarang itu di banknya itu harganya sahabat Utsman 2.500.900.000.000 itu harganya. Itu dan masih terus berkembang. Apa? Karena sebagian yang berupa properti hotel itu disyaratkan hotelnya. Ketika menghasilkan uang dari bagi hasil pembayaran karyawan sisanya itu masuk lagi ke rekeningnya atas nama sahabat Utsman. Itu manfaat orangnya sudah meninggal tapi amalnya masih mengalir. Namanya pahala yang mengalir terus. Orangnya sudah meninggal dunia tapi masih mengalir
Babul masyaqqati wal ijarah, bab menerangkan tentang akad siraman dan akad sewa menyewa. Wahan itu mat, jadi siraman maksudnya adalah kalau zaman dulu itu kita kerja, kita menyiramkan tanamannya ke rumahnya orang lain. Itu nanti dibayar sehari berapa, itu namanya akad siraman. Kalau sekarang tidak, sekarang ketika kemarin di Mekah dan Madinah itu enak. Jadi pohon kurmanya itu di bawahnya ada selangnya sudah. Ketika sudah waktunya penyiraman pagi hari, ya buka kerannya, selangnya ngalir sendiri di pohon-pohon itu, tidak pakai tenaga sudah, pakai mesin. Jadi sudah simpel.